Dalam kehidupan terkadang kita dihadapkan pada ujian yang paling berat dari orang-orang yang seharusnya menjadi tempat kita bernaung. Namun di balik setiap pengkhianatan dan ketidakadilan, selalu ada kekuatan hukum dan keteguhan hati yang bisa menjadi senjata bagi mereka yang mencari kebenaran. Berikut adalah kisah nyata tentang keberanian seorang perempuan yang memilih untuk menegakkan keadilan meski harus berhadapan dengan keluarga suami yang manipulatif. Ibu mertua saya menghancurkan brankas dan mencuri habis 20 emas batangan mahar saya lalu membawanya untuk membayar utang arisan dan judi anak bungsu kesayangannya. Saat ketahuan dia sama sekali tidak merasa bersalah bahkan menunjuk wajah saya sambil menepuk dada. Uang di rumah ini adalah milikku. Kamu jadi menantu di sini maka emasmu juga milik rumah ini. Seketika itu juga saya tidak berkata sepatah kata pun mengeluarkan ponsel dan menekan angka 110. Hanya dalam 30 menit, polisi menggerebek dan keluarga yang tadinya angkuh itu harus berlutut di lantai sambil menangis memohon agar saya mencabut laporan. Hari itu adalah Jumat sore yang teduh namun suasana di rumah 3 lantai yang terletak di dalam gang sempit di kawasan Jakarta Selatan terasa mencekik dan membawa firasat buruk. Saya baru saja meminta izin pulang setengah hari karena migrain yang menyiksa mendorong pintu besi dan melangkah masuk. Rumah itu sepi sekali. Biasanya jam segini Ibu Ratna, ibu mertua saya sudah menyalakan televisi dengan suara keras menonton program dangdut tapi hari ini sunyi senyap. Saya menyeret langkah lelah ke lantai 2. Baru sampai di bordes tangga jantung saya seakan berhenti berdetak. Pintu kamar tidur suami dan saya terbuka lebar. Padahal pagi ini sebelum berangkat kerja saya sendiri yang menguncinya dengan rapat, rasa dingin menjalari tulang punggung, saya buru-buru masuk ke kamar. Pemandangan yang menyambut saya adalah kehancuran seperti baru saja disapu badai. Lemari pakaian diacak-acak, spray tergeletak berantakan di lantai kayu. Namun hal yang membuat darah saya membeku dan telinga saya berdenging adalah brankas mini yang tersembunyi di sudut lemari. Brankas besi tebal yang saya beli dengan susah payah kini terbalik dan penyok parah. Engselnya dicungkil paksa dengan benda tajam, bekas goresannya kasar seperti pisau yang menyayat hati saya. Saya jatuh berlutut di lantai. Tangan gemetar merogoh ke dalam yang kini kosong melompong. Kotak beludru merah berisi 20 emas batangan antam. Aset keringat dan air mata yang dikumpulkan orang tua kandung saya seumur hidup menjual setiap jengkal kebun untuk modal saya saat menikah telah lenyap tanpa sisa. Bahkan buku tabungan kecil atas nama saya pun dibuang begitu saja. Mungkin karena tidak bisa menarik uang tunai pelaku mengabaikannya. Lebih dari 1,6 miliar rupiah raib di siang bolong. Dalam rumah yang tertutup rapat tidak ada tanda-tanda kerusakan dari luar. Pintu rumah lantai bawah masih terkunci ganda dan anjing pudel kami pun tidak menggonggong sama sekali. Pola pikir seorang akuntan selama bertahun-tahun langsung menyambungkan semua petunjuk. Pencuri bukan orang luar. Pencuri adalah orang yang memiliki kunci gerbang, tahu jadwal kerja saya dan tahu di mana saya menyimpan harta. Saya berdiri dada naik turun karena murka tapi anehnya otak saya sangat jernih. Saya melangkah cepat ke lantai bawah langsung menuju dapur. Melalui celah pintu kaca saya melihat Ibu Ratna sedang santai mengupas apel di sofa, mulutnya bergumam mengikuti irama musik dari ponselnya. Dia memakai baju sutra baru dan lehernya dihiasi kalung emas yang berkilau terang yang belum pernah saya lihat kemarin. Saya melangkah maju berdiri tegak di depannya. Tatapan saya dingin menyapu wajahnya yang tanpa beban. Bu, di kamar ada maling, brankas saya dibongkar. 20 emas mahar dari orang tua saya hilang tidak bersisa. Ibu di rumah seharian, apakah melihat ada orang asing masuk? Pintu masih terkunci rapat begini. Aduh, kamu pulang kerja bukannya salam sama ibu mertua malah melabrak. Maling apa di sini? Rumah ini mana ada maling? Jangan mengada-ada. Ibu naik ke kamar saya kalau tidak percaya. Brankas dicongkel, barang-barang berantakan. Kalau bukan maling dari luar, berarti orang di dalam rumah ini yang mengambilnya. Saya akan menelepon polisi sekarang agar mereka olah TKP dan ambil sidik jari. Siapapun yang merusak brankas pasti meninggalkan jejak. Simpan ponselmu, tidak ada urusan polisi-polisian. Apa kamu mau mempermalukan diri sendiri dan membuat orang sekampung memaki keluarga ini? Saya kasih tahu ya, emasmu tidak dicuri siapapun, saya yang ambil. Saya yang bongkar brankasnya. Kenapa? Kamu mau protes? Ibu bilang, apa ibu sendiri yang membongkar brankas saya? 20 emas itu uang keringat orang tua saya di kampung yang menahan lapar demi saya. Atas dasar apa? Ibu lancang membongkar brankas saya dan merampas harta sebesar itu. Ibu bawa kemana emas saya? Atas dasar ibu mertuamu sebagai pemilik rumah ini. Jaga bicaramu. Siapa yang merampas? Kamu sudah 3 tahun jadi menantu keluarga Wijaya ini.
Makan nasi rumah ini, tidur di kasur ini, maka semua yang ada pada dirimu dari baju sampai emas itu adalah milik bersama. Saya ibunya, saya punya hak mengatur. Si Dimas sedang terlilit utang 2 miliar karena judi bola dan arisan. Debt collector sudah datang ke depan gang mengancam mau memotong tangannya. Dia adik iparmu darah daging saya. Saya pakai emas itu untuk membayar utang menyelamatkan nyawanya. Kamu sebagai kakak ipar apa tidak punya rasa kasihan melihat adik sendiri mau mati? Menantu macam apa kamu yang egois dan berhati dingin? Ibu jangan mengarang adik ipar, apa hubungannya dengan harta bawaan saya? Dimas usia 28 tahun, sehat walafiat, tidak mau kerja. Tiap hari main judi dan selalu berulah. Suami saya saja sudah menjual mobil untuk melunasi utangnya tahun lalu. Sekarang ibu seenaknya membongkar brankas, mengambil semua modal terakhir saya untuk dibuang ke lubang hitam itu. Ibu tidak bertanya sekalipun, ibu diam-diam merusak barang saya. Itu tindakan pencurian, perampasan harta. Berani kamu panggil saya pencuri? Dasar perempuan kurang ajar. Kamu pikir punya uang sedikit bisa menginjak kepala ibu mertua saya? Katakan padamu, uang di rumah ini adalah milik saya. Kamu simpan di kamar saya, juga di atas tanah milik saya suka saya ambil. Kalau berani silakan lapor polisi. Coba saja laporkan ibu mertuamu, lihat apakah orang akan meludahi wajahmu karena menjadi menantu durhaka yang menjebloskan mertua ke penjara demi uang. Panggil sana si Aris pulang, lihat dia akan membela siapa. Saya cuma punya satu istri. Tidak ada yang ini, masih bisa cari yang lain. Telan kekecewaanmu, anggap saja kamu beramal menyelamatkan keluarga ini atau angkat kaki dari rumah saya. Masalah apapun ada batasnya. Saya menghormati ibu karena ibu-ibunya Mas Aris. Tapi penghormatan bukan berarti saya membiarkan ibu merampas keringat orang tua saya. Ibu pikir bisa menutup-nutupi tindak kriminal ini? 20 emas itu senilai 16 miliar. Ibu membawanya untuk membayar utang Dimas, itu namanya penggelapan harta secara ilegal. Ibu menantang saya lapor polisi. Baiklah, siapkan mental ibu untuk menjelaskan semuanya kepada penyidik. Saya tidak membiarkan dia bicara sombong lagi. Kesabaran saya selama 3 tahun menjadi menantu telah habis. 3 tahun ini listrik, air, biaya hidup rumah ini saya yang tanggung. Gaji suami berapapun selalu dirayu oleh Ibu Ratna untuk diberikan kepada anak bungsu yang tidak berguna itu. Saya memejamkan mata karena ingin menjaga keharmonisan, tapi hari ini dia telah melampaui batas. Harta orang tua saya. Saya akan mempertaruhkan segalanya untuk melindunginya. Saya mundur 2 langkah menarik ponsel dari tas. Tatapan saya tidak sedikit pun menunjukkan rasa takut. Di depan saya sekarang bukan lagi ibu mertua melainkan seorang pelaku pencurian. Jari saya mantap menekan 3 digit nomor 1,1,0. Saya menyalakan pengeras suara, mengatur volume maksimal agar Ibu Ratna mendengar setiap kata. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar mau menelepon? Jangan mengancam saya. Saya tidak takut. Halo, dengan operator 110. Ya petugas, saya Gia, beralamat di Gang Y, Jakarta Selatan. Saya ingin melaporkan tindak pencurian dan perusakan harta dalam skala besar di rumah pribadi. Total kerugian 20 emas batangan antam senilai sekitar 16 miliar rupiah. Brankas saya dibongkar paksa. Pelaku masih di lokasi dan sudah mengakui perbuatannya membawa harta tersebut untuk melunasi utang judi melalui sindikat pinjaman online. Saya minta pihak kepolisian segera datang untuk olah TKP dan menangkap pelaku. Baik, laporan diterima. Mohon tetap di lokasi dan jangan menyentuh barang bukti. Petugas akan tiba dalam 10,15 menit. Terima kasih, saya tunggu. Saya menutup telepon dengan tenang. Ruang tamu mendadak sunyi senyap. Berbanding terbalik dengan kesombongan tadi, wajah Ibu Ratna mulai berubah warna, bedak di wajahnya seakan retak pucat pasi dan gemetar. Pisau pengupas apel yang dipegangnya jatuh berdentang ke lantai. Kamu gila. Kamu berani melaporkan ibu mertuamu sendiri ke polisi? Dasar perempuan jahat, ular berbisa. Kamu mau hancurkan keluarga ini. Saya ini ibunya Aris. Kamu pikir kalau begini kamu bisa hidup tenang dengan suamimu? Dia pulang nanti bakal menghajar wajahmu. Telepon balik sekarang, bilang itu salah. Paham, cepat telepon. Saya menarik kursi dan duduk menyilangkan kaki, menatapnya dengan tatapan paling iba yang saya bisa. Polisi bukan bahan bercandaan yang bisa ditelepon lalu dibatalkan, Bu. Tindak pencurian di atas 500 juta rupiah sudah masuk ranah hukum pidana dengan ancaman hukuman maksimal. Apalagi ibu membongkar brankas mengambil 16 miliar. Ibu pikir hukum itu pasar? Ibu mau ambil barang siapa saja seenaknya? Nanti kalau polisi datang silakan katakan dengan sombongnya kalimat tadi, uang di rumah saya adalah milik saya. Lihat apakah mereka akan memborgol ibu atau tidak. Soal Mas Aris,
Kalau dia membela pelaku pencurian saya akan langsung menggugat cerai. Ibu pikir saya takut kehilangan rumah ini? Ibu salah orang. Ibu Ratna terenganga, napasnya tersengal, dadanya naik turun karena marah campur panik luar biasa. Dia menyambar ponsel di meja dengan canggung mencoba menelepon suami saya. Tapi hanya bunyi sambungan yang sia-sia, Aris sedang rapat dan tidak bisa dihubungi. Dia mulai mondar-mandir di ruang tamu seperti binatang dalam kurungan, mulutnya memaki-maki, tangan menjambak rambut sendiri. Dia siti. Hanya 15 menit kemudian suara sirine polisi meraung dari depan gang, lampu biru merah menyambar lewat jendela rumah saya. Suara langkah sepatu bot mendekat. Permainan keluarga berakhir, sekarang hukum yang bicara dan saya tidak akan memberi kompromi pada siapapun yang merampas keringat saya. Tatapan putus asa dan ketakutan Ibu Ratna saat melihat seragam polisi muncul di depan gerbang adalah harga pertama yang harus dia bayar atas kesombongan dan keserakahannya. Suara sirine polisi yang memekakkan telinga merobek kesunyian gang sempit itu. Suara itu menggema di dinding-dinding bata, membangunkan rasa ingin tahu tetangga sekitar. Dari balkon, dari balik jeruji besi, saya mendengar kasak kusuk. Rumah 3 lantai keluarga Wijaya yang selalu tertutup rapat untuk menutupi utang-utang busuk kini terhampar telanjang di bawah cahaya hukum. 2 petugas polisi bersama 2 anggota reskrim berpakaian preman masuk ke halaman, wajah mereka serius, tatapan tajam menyapu ruang tamu. Begitu kaki polisi melewati ambang pintu, sikap Ibu Ratna berubah drastis sampai-sampai kalau saya bukan orang yang mengalaminya saya akan mengira dia punya kepribadian ganda. Dia tidak lagi berkacak pinggang melawan saya. Sesaat kemudian dia melempar pisau apel ke lantai lalu berguling sekali jatuh tersungkur di tengah ruangan. Kedua tangannya memukul-mukul dada, rambut yang tadinya rapi kini dia acak-acak sendiri, air mata dan ingus mengalir di wajahnya yang keriput. Dia mulai berteriak dengan suara melengking pilu. Tolong warga, tolong Pak Polisi, tolong wanita tua ini, saya sial sekali mendapatkan menantu ular berbisa, dia yang memfitnah ibu mertuanya, dia pulang kerja tiba-tiba gila, dan melapor polisi menangkap saya. Saya cuma ibu rumah tangga badan tua renta begini, mana mungkin bisa membongkar brankas, dia menjebak saya, dia sendiri yang mencuri emasnya lalu disembunyikan dan menuduh saya agar bisa menguasai rumah ini. Pak tolong tenang Bu, berdiri dan jaga ketertiban. Siapa yang tadi menelepon 110 melaporkan kejadian? Selamat siang Pak. Saya Gia yang menelepon. Harta yang hilang adalah 20 emas batangan antam milik pribadi saya. Brankas yang dibongkar ada di kamar lantai 2. Pelakunya tidak lain adalah ibu mertua saya, Ibu Ratna, yang sedang menangis di lantai sana. Kurang dari 15 menit yang lalu sebelum Bapak datang, dia sendiri mengakui perbuatannya membongkar brankas dan membawa emas untuk bayar utang anak bungsunya. Tapi karena Bapak datang dia langsung akting dan memfitnah balik. Kamu jangan asal bicara, dasar pembohong Pak Polisi, jangan dengar dia akuntan, otaknya licik sekali. Dia menindas ibu mertua, dia mau menyingkirkan saya agar dia dan suaminya bisa menguasai harta di sini. Mana ada 20 emas, orang tuanya di kampung hanya petani miskin. Mana mungkin punya uang miliaran buat mahar. Dia mengada-ada, dia berhalusinasi. Saya berdiri diam, tangan bersedekap melihatnya menyelesaikan drama bodohnya. Senyum tipis menghina muncul di bibir saya. Kebodohannya bukan hanya karena berani mencuri harta 1,6 miliar. Tapi karena dia pikir kepolisian mudah dikelabui dengan air mata buaya. Saya tidak ingin berdebat dengan orang gila. Saya menatap petugas. Pak, penyidikan berdasarkan bukti material bukan air mata atau teriakan. Silakan naik ke lantai 2 untuk olah TKP brankas yang dibongkar. Selain itu, untuk membuktikan bahwa saya tidak berhalusinasi, saya akan memberikan bukti hukum sekarang. Saya membuka tas tangan yang selalu saya bawa. Sebagai orang keuangan, saya memiliki sindrom terlalu hati-hati dengan dokumen penting. Saya tidak pernah menyimpan surat emas bersama emasnya di brankas. Saya menyewa deposit box kecil di bank. Di dompet saya selalu ada fotokopi legalisir beserta foto nomor seri setiap emas. Saya mengeluarkan tumpukan kertas A4 di meja kaca. Ini semua kwitansi pembelian 20 keping emas dari toko perhiasan ternama dengan stempel merah. Di faktur tertulis jelas pembelinya adalah orang tua kandung saya. Ini akta hibah notaris yang menyatakan bahwa orang tua saya menghibahkan 20 emas ini kepada saya Gia sebagai harta pribadi yang tidak terkait dengan keluarga suami. Dan ini daftar detail nomor seri yang tertera di setiap emas itu. Saya melihat Ibu Ratna yang kini ternganga, tangisnya tersumbat di tenggorokan. Dia tidak menyangka saya menyimpan dokumen sejelas itu.
Ibu bilang saya memfitnah ibu menyembunyikan emas. Baiklah, nanti polisi tinggal ambil sidik jari di linggis yang dipakai membongkar brankas, ambil sidik jari di pegangan brankas dan area sekitar rumah. Ada juga CCTV lingkungan. Lihat dari pagi sampai sekarang selain ibu apakah ada orang yang keluar dari rumah ini membawa tas berat atau tidak? Siapa yang mengambil 20 emas itu dijual ke toko emas mana atau diberikan kepada siapa? Polisi tinggal melacak nomor seri yang saya berikan langsung ketahuan. Ibu tahu apa hukuman bagi pelapor palsu kepada aparat? Mbak Gia, benar. Kami punya prosedur untuk memverifikasi jejak di TKP. Jika Ibu Ratna merasa difitnah, kami akan mengumpulkan sidik jari, menyegel lokasi dan membawa Ibu ke kantor untuk dimintai keterangan. Tapi jika Ibu memang mengambilnya, pengakuan jujur dari awal akan menjadi pertimbangan keringanan hukuman. Dengan jumlah harta mencapai lebih dari 1 miliar ini adalah tindak pidana berat. Ancaman hukumannya bisa 15,20 tahun penjara. Angka 15,20 tahun penjara yang meluncur dari mulut petugas seperti vonis mati yang meruntuhkan mental Ibu Ratna. Wajahnya dari pucat berubah kelabu, seluruh tubuhnya gemetar hebat seperti orang kena malaria. Dia terhuyung ke belakang, jatuh terduduk di sofa. Drama kepolosannya berakhir dengan menyedihkan. Matanya berputar liar, mulutnya menggumamkan kata-kata tak bermakna. Dia mulai menyadari bahwa yang dia hadapi sekarang bukan lagi menantu penurut melainkan garis tajam jeruji besi penjara. Di tengah petugas yang memeriksa TKP di lantai 2 di depan gerbang terdengar suara rem motor yang mendecit keras di aspal. Aris, suami saya, berlari masuk dengan terengah-engah, masih memakai baju kantor, kemeja basah oleh keringat, dasinya berantakan. Mungkin telepon minta tolong tadi ditambah laporan tetangga soal mobil polisi membuatnya meninggalkan rapat dan memacu motor dengan gila-gilaan ke sini. Begitu melewati pintu dan melihat seragam polisi lalu melihat ibunya gemetar di sofa, insting anak mami yang terbiasa dibela ibunya langsung muncul. Dia tidak bertanya sepatah kata pun kepada saya tentang apa yang terjadi, tidak peduli dengan trauma psikologis istrinya. Sebaliknya dia menerjang menunjuk wajah saya, matanya melotot marah. Gia, kamu gila ya? Kamu buat keributan apa ini? Kenapa kamu memanggil polisi ke rumah? Kamu mau mempermalukan keluarga ini? Ada masalah dibicarakan baik-baik, jangan membuat keributan sampai orang lain menertawakan kita. Apa kamu puas? Tolong jaga sikap Anda. Ini adalah lokasi penyelidikan tindak pencurian skala besar, bukan tempat untuk membentak pelapor. Anda suaminya Ibu Gia ya? Ya benar Pak, saya suaminya. Pasti ada salah paham. Ibu saya sudah tua, di rumah ini tidak ada pencurian. Mungkin istri saya lupa menaruh barang lalu panik memanggil polisi. Bapak mengertilah, ini masalah internal keluarga. Biar saya bujuk istri saya mencabut laporan daripada merepotkan Bapak. Saya melihat pria yang dulu bersumpah akan melindungi saya seumur hidup kini sedang merengek menutupi kejahatan ibunya. Hati saya yang sudah banyak retak setelah 3 tahun menjadi menantu detik ini resmi hancur berkeping-keping, tidak bisa disambung lagi. Saya menarik napas dalam menelan rasa sesak di tenggorokan. Suara saya terdengar dingin dan tanpa emosi seperti mesin. Tidak ada. 20 emas yang diberikan orang tua saya dicuri dan pelakunya, orang yang membongkar brankas dan membawa emas itu adalah ibu terhormat yang sedang duduk gemetar di sana. Dia sudah mengaku kepada saya sebelum polisi datang. Dia membawa emas saya untuk membayar utang judi dan arisan untuk Dimas adikmu. 1,6 miliar uang saya dirampas terang-terangan di siang hari. Mas bilang ini salah paham, dibicarakan baik-baik, dibicarakan. Bagaimana? Wajah Aris langsung memucat. Dia terpaku. Menoleh ke arah ibunya, bibirnya bergetar, tatapannya penuh kebingungan, tapi detik berikutnya berubah menjadi sikap kompromi yang pengecut. Dia tahu adiknya terlilit utang judi parah, tahu ibunya memanjakan adiknya tanpa moral, tapi alih-alih berdiri di sisi kebenaran dia memilih menginjak-injak saya sekali lagi. Dia lari memegang pergelangan tangan saya, menarik saya mendekat, berbisik memohon dicampur ancaman. Gia, saya mohon. Debt collector mau memotong tangan Dimas. Ibu terlalu sayang anak sampai nekat mencuri. Bagaimanapun emasnya sudah hilang, kamu lapor polisi pun emasnya sudah dibawa Dimas untuk membayar utang, tidak mungkin balik. Kamu lapor polisi begini sama saja mendorong ibu ke penjara. Tahu tidak ibu yang melahirkan saya, dia ibu mertuamu? Di mana rasa baktimu? Harta hilang, kita masih muda, kita kerja keras beberapa tahun pasti bisa balik lagi, tapi kalau ibu masuk penjara keluarga ini hancur. Suruh polisi pulang, saya akan berlutut padamu. Saya menghentakkan tangan dari pegangan kotornya. Saya menatap lurus ke matanya yang memerah, merasakan rasa jijik yang meluap. Kerja keras lagi, Mas bilang, kerja keras lagi, semudah itu. 3 tahun ini, Mas kerja berapapun uangnya dikasih ke ibu untuk diberikan ke Dimas yang tidak tahu diri itu.
Tahun lalu Mas diam-diam menggadaikan satu-satunya mobil keluarga untuk melunasi utangnya. Saya sudah menggigit bibir menahan diri karena Mas berlutut bersumpah tidak akan ada lagi kejadian serupa. Biaya hidup rumah ini semua dari gaji saya. Mas atas dasar apa menyuruh saya kerja keras lagi? 20 emas itu adalah keringat air mata dan darah orang tua saya. Menjual tanah menahan lapar baru bisa memilikinya. Bakti Mas adalah menutupi pelaku pencurian, lalu bakti saya kepada orang tua kandung saya kemana ibu Mas sayang anak laki-lakinya apa orang tua saya tidak sayang saya? Kalian bekerja sama menyedot darah saya menganggap saya tambang, emas untuk menghidupi benalu seperti Dimas. Saya kasih tahu ya hari ini meskipun langit runtuh saya akan menyeret pelaku pembongkar brankas saya ke pengadilan. Siapapun yang mencuri dia harus masuk penjara Mas Aris kami ingatkan memaksa mengancam atau menghalangi pelapor tindak pidana juga merupakan tindakan melanggar hukum. Kasus ini bukan lagi sengketa perdata internal keluarga. Pembongkaran brankas dan pencurian harta dalam jumlah besar sudah cukup dasar untuk menetapkan tindak pidana pencurian. Kami akan bekerja sesuai prosedur hukum tidak ada yang berhak mengintervensi. Kata-kata tegas petugas polisi itu seperti seember air es yang disiram ke wajah Aris. Dia terhuyung mundur memegang kepala dengan putus asa. Dia menyadari istrinya bukan lagi wanita lembut yang bisa dimanipulasi oleh keluarga ini. Ketegasan dingin saya telah menutup semua pintu negosiasi. Saat itu seorang petugas reskrim turun dari lantai 2, membawa tas plastik berisi barang bukti. Di antaranya linggis yang berlumuran cat dari brankas yang dibongkar. Hukum telah menebar jaring dan para pelaku kejahatan perlahan-lahan terjepit tanpa jalan keluar. Untuk keperluan penyidikan tim meminta Aris keluar halaman untuk menghubungi Dimas, adik kesayangan yang membawa kabur emas itu. Polisi juga keluar area gerbang untuk berkoordinasi melalui radio dan mencocokkan informasi nomor seri emas yang saya berikan. Ruang tamu kini hanya menyisakan 2 orang saya dan Ibu Ratna. Tanpa petugas polisi di depan tanpa anak laki-lakinya sebagai tameng. Ibu Ratna perlahan mengangkat kepala dari kedua tangannya topeng panik dan tangis buaya tadi jatuh memperlihatkan sifat aslinya sebagai orang tua yang angkuh kasar dan keji. Tatapannya tidak lagi memohon tapi memancarkan kebencian. Dia merapikan rambutnya berdeham sikap angkuhnya kembali muncul. Kamu pikir kalau panggil polisi saya takut? Saya melahirkan Aris saya ibu mertuamu. Di bawah atap rumah ini, hukum saya adalah hukum tertinggi. Polisi datang lalu kenapa nanti Aris tidak akan tanda tangan saya tidak akan tanda tangan lihat saja apa yang bisa mereka lakukan. Masalah keluarga ibu ambil milik menantu itu namanya cuma meminjam sebentar. Siapa bilang mencuri hukum raja masih kalah dengan adat desa nak? Ibu bicaranya enteng sekali ya meminjam sebentar tapi harus pakai linggis membongkar brankas orang sampai hancur lebur ibu mengerti konsep hukum tidak? Ibu pikir adat desa ibu bisa melindungi dari vonis pidana 15,20 tahun penjara, kalau ibu tidak tanda tangan sidik jari ibu di linggis itu tetap bukti kuat. Ibu bilang meminjam lalu ibu bayar pakai apa? Pakai tubuh Dimas atau pakai karir suami saya yang hampir bangkrut tutup mulutmu, saya bongkar brankas kenapa? Kalau tidak dibongkar bagaimana bisa saya menyelamatkan Dimas kemarin debt collector? Bertato itu datang. Mereka memblokir depan gang. Mereka menunjukkan foto Dimas dengan tangan terikat. Mereka bilang kalau tidak ada 2 miliar untuk utang judi mereka akan memotong setiap jari Dimas untuk direndam dalam minuman keras. Saya ibunya saya sakit melihatnya. Apa saya harus membiarkan dia mati? Sementara kamu punya 20 emas yang disembunyikan di sudut brankas, kamu makan enak pakai baju bagus tapi diam saja melihat keluarga suamimu menderita, kamu menantu yang tidak punya hati. Saya lebih baik mengambil 20 emas itu lalu saya lemparkan ke para preman daripada membiarkannya berjamur. Uang yang masuk ke rumah ini adalah uang keluarga Wijaya, kamu pelit sekali. Kalau pelit sana minta sama preman di terminal 10 itu. Dimas sudah menyerahkan semuanya kepada bos 10 siang tadi. Coba saja polisi mana yang berani masuk sarang harimau untuk merebutnya kembali saya mencatat nama bos 10 di kepala. Ternyata dia bukan hanya kasar tapi juga sangat bodoh. Dia dengan bangga menyombongkan tindakan memindahkan aset ke sindikat pinjaman online kriminal yakin bahwa reputasi preman akan membuat saya takut lalu menyerah membuat polisi mundur. Tapi dia tidak tahu bahwa pengakuan tidak sengaja ini adalah pedang yang memotong tenggorokan anak bungsunya sendiri. Ibu benar-benar meremehkan hukum. Ibu pikir preman ibu hebat sekali ibu mengakui memberikan emas kepada Dimas untuk membayar utang judi bola. Ibu tahu tindakan itu apa? Itu namanya membantu pelaku kejahatan penggelapan harta hasil kejahatan.
Ibu bilang uang di rumah ini uang keluarga Wijaya. Maaf Bu, dokumen notaris mencatat dengan jelas nama saya sebagai satu-satunya penerima manfaat. Bahkan kalau Mas Aris menggugat cerai pun tidak akan mendapat sepotong emas pun, apalagi orang lain seperti Ibu dan Dimas. Ibu merampas milik saya untuk menghidupi penjudi. Ibu menghancurkan pernikahan anak sulung untuk menyelamatkan nyawa murah anak bungsu. Ibu ini ibu macam apa? Ibu sayang dia, kenapa tidak menggadaikan sertifikat rumah ini? Kenapa tidak jual daging? Ibu sendiri ibu merampas uang orang tua saya lalu sekarang berani bicara moral. Ah, berani? Kamu memanggil saya orang lain, kamu. Kurang ajar. Saya katakan padamu rumah ini saya yang atas nama. Sertifikatnya saya mau melakukan apa saja terserah. Kamu pikir bisa menakuti saya masuk penjara? Aris tidak akan pernah membiarkan saya di penjara. Dia akan mencari uang. Dia akan meminjam kemana-mana untuk membayarmu. Paling saya suruh dia menulis surat utang kepadamu, selesai. Dan kamu menantu yang melaporkan ibu mertua ke polisi, masyarakat akan meludahi wajahmu. Cepat pergi dari rumah saya. Pergi, saya tidak sudi menampung ular berbisa seperti kamu di rumah ini lagi. Saya tidak akan pergi. Orang yang harus pergi dari rumah ini entah ke jalanan atau ke penjara adalah ibu dan anak penjudi ibu. Ibu bilang Mas Aris akan mencari uang untuk membayar utang kepada saya. Gaji dia 30 juta tapi sedang megap-megap membayar cicilan bank untuk mobil yang tahun lalu ibu jual untuk melunasi utang Dimas. Dia dapat uang dari mana? 1,6 miliar untuk membayar tindak pencurian. Ibu-ibu dengar baik-baik, saya tidak butuh kehormatan palsu di lingkungan ini. Saya tidak takut mulut orang meludahi saya. Karena saya tidak melakukan kesalahan apapun. Pelaku pencurian dan perampasanlah yang harus menunduk. Ibu sombong sekali, bukan bagus. Nanti di kantor polisi silakan pertahankan sikap sombong ini untuk bilang kepada penyidik bahwa hukum raja kalah dengan adat desa. Lihat saja apakah adat desa. Ibu bisa menolong ibu agar tidak memakai baju oranye di penjara dalam 15 tahun ke depan. Dingin dan tajamnya setiap kata saya. Seperti jarum yang menusuk tameng kesombongan terakhir Ibu Ratna. Dia hendak berteriak lagi tapi tenggorokannya mengeluarkan suara sumbatan putus asa. Tepat saat itu, suara langkah petugas polisi dari halaman masuk memotong dialog penuh kotoran dari wanita rakus itu. Permainan psikologis berakhir. Bukti pengakuan pemindahan aset ke preman bos 10, sudah saya rekam di kepala, siap diberikan kepada polisi untuk mencabut akar borok keluarga ini. Tim masuk kembali ke ruang tamu diikuti Aris dengan wajah seputih kertas, keringat mengucur seperti hujan. Dia baru saja menelepon Dimas tapi suara sambungan panjang menandakan nomor tidak aktif atau sengaja menghindar. Petugas polisi reskrim senior menaruh linggis yang sudah dibungkus plastik segel di atas meja kaca. Suara benturan logam terdengar garing membuat Ibu Ratna tersentak dan menciut. Setelah olah TKP di lantai 2 kami mencatat seluruh kondisi brankas yang dibongkar. Jejak di engsel brankas sepenuhnya cocok dengan linggis yang ditemukan di bawah tempat tidur Ibu Ratna. Kami juga sudah mengumpulkan sampel sidik jari di lokasi dan senjata kejahatan. Selain itu, dengan mencocokkan dokumen legal yang diberikan Ibu Gia, kami mengonfirmasi harta 20 emas batangan adalah harta pribadi legal milik Ibu Gia. Petugas menoleh menatap lurus Ibu Ratna, suara tegas dan penuh wibawa hukum. Ibu Ratna, menurut pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian, tindakan mencuri harta milik orang lain dengan nilai 500 juta ke atas, akan menghadapi ancaman hukuman 12 hingga 20 tahun penjara. Fakta bahwa ibu adalah ibu mertua korban tidak mengubah sifat kejahatan, hanya bisa dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan jika ibu jujur mengaku dan memulihkan kerugian. Namun jika ibu sengaja mengalihkan aset kepada kelompok preman seperti yang Ibu Gia informasikan tadi, masalah ini akan menjadi jauh lebih serius. Kami minta ibu bekerja sama di mana emas itu sekarang. Penjelasan sistematis yang langsung ke pokok permasalahan itu seperti vonis yang menggantung di kepala Ibu Ratna. Dia tidak lagi berani menantang hukum raja kalah adat seperti saat hanya berdua. Seluruh tubuhnya gemetar, matanya melirik ke arah Aris meminta bantuan. Aris saat ini sudah hancur total. Citra direktur tampan dan berwibawa sehari-hari terkoyak, digantikan oleh kepengecutan seseorang yang tidak berdaya menghadapi masalah yang ditimbulkan oleh dukungannya terhadap keluarganya. Pak, saya mohon maaf, saya benar-benar minta maaf. Ibu saya hanya bingung, dia tidak paham hukum makanya nekat. Saya baru saja menghubungi adik saya tapi tidak bisa. Beri kami waktu, saya akan mencari Dimas, menyuruhnya membawa emas itu kembali untuk istri saya. Bapak jangan buat berita acara dulu, jangan tangkap ibu saya. Seumur hidup dia tidak pernah melakukan tindakan kriminal hanya karena menyelamatkan anak makanya nekat. Saya mohon Bapak.
Mas Aris, kami bekerja sesuai prinsip supremasi hukum. Ketika ada laporan tindak pidana dan indikasi tindak pidana, kami wajib menangani dan membuat berkas perkara. Masalah keluarga yang berinisiatif memulihkan kerugian adalah hak para pihak dan akan dipertimbangkan di pengadilan, tapi tidak bisa menghentikan proses penyidikan awal. Sekarang kami akan membuat berita acara lokasi dan meminta Ibu Ratna bersama Ibu Gia ke kantor polisi sektor untuk dimintai keterangan awal. Saya berdiri diam merasakan kehancuran yang menyebar di setiap sudut rumah ini. Perangkap hukum telah resmi menjerat tidak ada ampun bagi pencuri. Saya mengangguk mengonfirmasi kerjasama dengan polisi. Langkah naik ke mobil polisi bagi Ibu Ratna saat ini adalah hukuman kehormatan paling menyakitkan. Seluruh lingkungan akan melihat ibu mertua yang angkuh dan sombong sehari-hari ini dibawa pergi karena mencuri harta menantunya sendiri. Rasa malu dan hina yang dulu sering dia pakai untuk mengancam saya kini menghantam kepalanya sendiri tanpa meleset sedikit pun. Pemeriksaan di kantor polisi berlanjut sampai senja. Di bawah ketajaman penyidik dan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, Ibu Ratna akhirnya harus menunduk menandatangani berita acara mengakui perbuatan membongkar brankas dan mengambil 20 emas. Namun dia masih berbelit-belit soal siapa yang menerima emas itu, hanya mengatakan secara umum memberikannya kepada Dimas untuk membayar utang. Karena usia tua dan tempat tinggal jelas, polisi sementara mengizinkan Aris menjadi penjamin. Ibu Ratna dilarang bepergian untuk melayani proses pengembangan penyidikan terutama pelacakan Dimas dan barang bukti yang hilang. Ibu dan anak Aris melangkah keluar dari kantor polisi dengan penampilan berantakan dan menyedihkan. Saya berjalan tepat di belakang, sikap masih tetap tenang dan dingin. Kami sampai di rumah pukul 8 malam. Rumah gelap dan dingin, baru melewati gerbang pemandangan konyol dan menjijikkan menyambut. Dimas, adik tersayang yang memicu semua tragedi keluarga ini, sedang berbaring santai di sofa teras, kaki di atas meja, mulut mengepulkan asap rokok sambil main ponsel dan menggoyang kaki. Dia memakai baju olahraga merek mahal, rambut klimis dengan gel bau parfum murah menyengat bercampur bau rokok, sangat tidak nyaman. Melihat ibu dan kakaknya kembali dengan penampilan linglung, dia sama sekali tidak peduli, bertanya dengan nada sombong, "Halo semua. Pergi kemana kok mukanya kusut begitu Mbak Ipar? Kenapa Mas Aris sama ibu mukanya seperti habis melayat? Ada makanan tidak? Saya lapar sekali, seharian tidak lihat siapapun masak." Aris menerjang. Matanya merah padam oleh urat darah mencengkeram kerah adik laki-lakinya dan meraung seperti binatang yang terpojok. Kekuatannya begitu besar sampai menarik Dimas dari kursi rokok jatuh berserakan di lantai. Kamu masih berani buka mulut tanya makanan? Sialan kamu bawa 20 emas milik kakak iparmu kemana? Kamu tahu gara-gara kamu ibu akan masuk penjara. Polisi baru saja menggerebek rumah tadi sore, cepat muntahkan emas itu ke sini. Dimas terkejut panik mencoba melepaskan diri dari tangan kakaknya. Mendengar kata polisi dan penjara, raut sombongnya langsung hilang digantikan ketakutan luar biasa. Dia mundur beberapa langkah terbata-bata. Mas bilang apa? Polisi, apa ibu masuk penjara gara-gara apa? 20 emas itu? Itu uang yang ibu berikan pada saya untuk menyelamatkan nyawa saya kan? Saya menjualnya di toko emas seharga lebih dari 1,5 miliar. Saya menyerahkan semuanya ke bos 10 untuk melunasi utang judi. Mana ada uang lagi untuk dikembalikan Mas? Gila ya, ibu bilang, itu uang ibu, kok sekarang jadi milik Mbak Ipar? Ibu menjebak saya. Mendengar anak bungsunya mengatakan sudah menjual habis emas dan diserahkan kepada preman, Ibu Ratna seperti disambar petir di siang bolong. Dia tersungkur ke lantai menangis histeris. Ya Tuhan! Anak durhaka, kamu membunuh ibu-ibu sudah menyuruhmu membawa emas untuk melunasi utang. Kenapa kamu menyerahkannya semua kepada mereka? Sekarang cari kemana lagi 1,5 miliar untuk membayar menantu perempuan itu? Polisi sudah buat berita acara, ibu akan memakai baju oranye sebentar lagi. Nak, saya bersedekap bersandar di kusen pintu dingin menikmati tontonan drama persaudaraan yang saling menghancurkan dan ratapan ibu di keluarga ini. Halo Dimas, pulang di saat yang tepat. Ibumu membongkar brankas saya mencuri 20 emas melanggar pasal 362 KUHP, dan kamu membawa harta curian untuk dijual membayar utang judi, menampung dan menyebarkan barang bukti hasil kejahatan. Hukuman untuk pasal yang kamu langgar juga ringan kok. 10-15 tahun penjara. Kamu belum sempat makan makanan pesan antar tadi ya. Nanti polisi reskrim akan datang untuk menyampaikan surat panggilan. Kamu pergi ke kantor untuk diperiksa. Judi sudah diurus preman, sekarang masuk penjara diurus negara. Enak sekali kamu ya. Kata-kata saya seperti palu yang menghantam kepala Dimas. Dia melotot, keringat dingin bercucuran seperti hujan. Dia mengira dengan perlindungan ibunya dan kakak bonekanya yang menanggung beban dia bisa bertindak seenaknya.
Tapi sekarang saat menghadapi ketegasan dan pemahaman hukum saya, dia baru menyadari sudah melangkah satu kaki ke gerbang kematian. Benang kusut yang dibuat keluarga ini menjerat leher setiap orang, tidak menyisakan satu pun. Suasana di ruang tamu tegang seperti dawai gitar kental dengan ketakutan dan keputusasaan. Dimas yang tadinya sombong sekarang meringkuk, kakinya gemetar, tidak bisa berdiri tegak. Dia terhuyung mundur ke sofa, wajah pucat, matanya menatap saya seperti melihat monster. Aris memegang kepala dan bersimpuh di meja kaca, bahunya gemetar. Dan Ibu Ratna setelah meraung-raung, dia seakan sudah kehabisan kekuatan terakhir. Dia merangkak di lantai memegang celana Aris, mulutnya menggumamkan kata-kata tak bermakna. Mereka benar-benar terpojok. Gerbang penjara terbuka lebar menanti Ibu Ratna dan Dimas. Karir Aris, kehormatan palsu keluarga ini, semuanya akan hanyut bersama 20 emas terkutuk itu. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, Ibu Ratna tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya tidak lagi benci sombong tapi hanya tersisa permohonan hina luar biasa. Dia melepaskan celana Aris, merangkak ke arah saya, kedua tangannya terkatup menyembah-nyembah. Jia. Jia, Ibu mohon Ibu bersujud padamu, maafkan Ibu, maafkan Dimas nak. Dia masih muda, belum menikah. Kalau dia masuk penjara sama saja membuang hidupnya. Ibu salah, Ibu bingung, Ibu seakan kesurupan makanya membongkar berangkasmu. Ibu bersujud, tolong ke polisi minta pencabutan laporan. Bilang saja salah paham, keluarga bilang kalau kamu sudah menemukan emasnya, boleh Ibu akan menggantinya untukmu. Ibu akan menyuruh Mas Aris kerja keras membayar kembali 20 emasmu. Kamu jangan mendorong Ibu dan anak-anak ke jalan buntu. Melihat ibunya bersujud pada menantu, Aris pun tidak lagi punya sedikit pun harga diri laki-laki. Dia merosot dari sofa, bersujud sejajar dengan ibunya, kedua matanya basah oleh air mata. Jia, saya mohon padamu, kamu kasihani rasa kasih sayang suami istri selama 3 tahun ini. Kamu selamatkan Ibu, selamatkan Dimas, kami akan membuat surat utang, saya akan potong gaji tiap bulan untuk mencicilnya. Kamu mau saya jadi kerbau, atau kuda pun saya ikhlas asal kamu mencabut laporan. Saya menatap ibu dan anak bersujud di kaki saya. Di dalam hati tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Rasa kasih sayang suami istri, bakti ibu mertua menantu, dan sekarang saat menghadapi hukum mereka baru mengeluarkan air mata buaya ini untuk memohon belas kasihan. Tapi saya bukan orang bodoh. 16 miliar bukan uang yang bisa dibayar oleh direktur rendahan yang terlilit utang parah dengan cara memotong gaji tiap bulan. Saya dengan tenang melangkah mundur, menghindari pegangan kaki Ibu Ratna. Ibu berdiri, jangan melakukan drama konyol ini lagi. Polisi sudah membuat berkas barang bukti jelas di sana. Saya tidak punya hak mencabut laporan untuk kasus pencurian harta di atas 500 juta. Ibu mengerti hukum tidak sih? Kecuali, tidak ada kecuali saya bisa membuktikan emas itu hanya sengketa perdata dan saya sudah menerima ganti rugi penuh. Mas Aris bilang mau kerja keras membayar utang kepada saya, gaji Mas 30 juta. Mas mau membayar berapa tahun, 10 tahun atau 20 tahun? Sementara 20 emas saya sudah dilemparkan Dimas ke preman, kalian ambil apa sebagai jaminan akan membayar utang kepada saya? Janji kosong. Mendengar analisis saya, Ibu Ratna seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Dia menyadari masih ada secercah harapan tipis meski harga yang harus dibayar mungkin sangat mahal. Dia buru-buru menyeka air mata-matanya berkilat perhitungan. Ada. Rumah ini ada harta. Rumah ini, rumah 3 lantai ini atas nama Ibu. Sertifikat atas nama Ibu. Kalau kamu mau mencabut laporan, mau bilang ke polisi kalau Ibu meminjam uang dengan surat-surat jelas, Ibu akan menyerahkan sertifikat rumah ini kepadamu. Rumah ini ada di Jakarta Selatan, harga pasar sekarang paling murah 5 miliar. Kamu ambil rumah ini, ganti rugi 20 emasmu, masih ada sisa besar. Anggap saja Ibu menebus kesalahan padamu, menebus nyawa Dimas. Bagaimana tawaran Ibu Ratna keluar dengan lancar fasih? Sebuah transaksi pemerasan balik yang spektakuler menukar kebebasan ibu dan anak dengan rumah senilai 5 miliar rupiah. Bagi orang normal ini mungkin keuntungan besar, ganti rugi yang jauh dari ekspektasi, tapi bagi kepala dingin seorang akuntan saya langsung mencium bau amis. Ibu Ratna adalah wanita pelit rakus sampai berani membongkar brankas menantu. Jadi mengapa sekarang dia begitu murah hati menyerahkan aset terbesar, tempat perlindungan satu-satunya keluarga dengan begitu mudah? Rumah 5 miliar ditukar 16 miliar utang, selisih ini terlalu tidak masuk akal. Jika dia benar-benar ingin menyelamatkan Dimas, mengapa dari awal tidak menggadaikan sertifikat rumah ke bank malah mencuri emas saya? Saya menyipitkan mata menatap Ibu Ratna, senyum sinis perlahan muncul di wajah saya. Ibu murah hati sekali.
Rumah 5 miliar ditukar 16 miliar emas. Tapi Bu, saya akuntan angka-angka yang tidak masuk akal sering menyembunyikan rahasia yang sangat buruk. Ibu bilang sertifikat atas nama Ibu lalu di mana sertifikatnya sekarang Ibu ambil ke sini untuk saya lihat. Kalau sertifikat bersih tidak sengketa tidak diagunkan saya akan menelepon pengacara saya untuk membuat akta jual beli. Setelah tanda tangan saya akan mencabut laporan. Tapi kalau Ibu berniat menggunakan gambar lukisan untuk menipu saya mencabut laporan maka akhir hidup Ibu tidak hanya berhenti di pasal pencurian saja. Wajah Ibu Ratna membeku. Matanya panik menghindari tatapan tajam saya seperti pisau cukur. Aris juga diam terpaku keringat mengucur lebih deras. Kegagapan dan keraguan mereka mengonfirmasi dugaan saya sepenuhnya. Keluarga ini dari atas sampai bawah semuanya kawanan penipu menjijikkan dan busuk sampai ke tulang sumsum. Saya bersedekap dengan sabar menunggu drama pembongkaran terakhir. Drama yang akan menghancurkan harapan paling tipis mereka. Waktu seakan membeku di ruang tamu yang mencekam. Permintaan saya untuk melihat sertifikat jatuh ke ruang kosong tapi beratnya seperti ribuan ton menghantam kepala Ibu Ratna dan Aris. Mata Ibu Ratna dari posisi memohon tiba-tiba berputar liar melirik ke sana kemari seperti pencuri tertangkap basah. Dia meremas kedua tangannya yang kotor sampai buku jarinya memutih. Dan Aris suami yang menyandang gelar direktur saat ini hanya bisa menundukkan kepala ke lantai marmer keringat sebesar jagung bergantian mengalir di dahinya, jatuh menetes ke punggung tangannya. Keheningan mereka adalah jawaban paling jelas untuk jebakan pemerasan balik yang baru saja mereka rencanakan. Saya adalah kepala akuntan orang yang sehari-hari bekerja dengan angka puluhan miliar memeriksa ratusan berkas pengajuan kredit perusahaan. Mereka pikir saya bodoh. Seorang wanita pelit yang selalu berteriak uang di rumah ini milik saya berani menggunakan linggis membongkar brankas menantu demi 20 emas. Tiba-tiba murah hati menyerahkan rumah tanah senilai 5 miliar di Jakarta Selatan untuk mengganti 16 miliar. Di dunia ini tidak pernah ada makan siang gratis dan pasti tidak pernah ada kebaikan tiba-tiba ada orang-orang yang berkarakter penjahat. Saya menarik kursi duduk santai kedua tangan disilangkan di atas paha tatapan saya tajam seperti pisau bedah perlahan menguliti setiap lapisan topeng keluarga busuk ini. Ada apa Bu sertifikatnya mana? Ibu tadi dengan sombong bilang rumah ini atas nama ibu-ibu siap menyerahkan kepada saya, atau sertifikatnya tidak berada di rumah ini tapi sedang berbaring manis di brankas salah satu unit perbankan Jia. Jangan bicara lagi saya mohon, tutup mulutmu. Sampai saat ini kamu masih berniat mengikuti ibumu untuk menipu saya memukul meja kaca keras-keras sampai cangkir teh bergetar. Teriakan saya merobek keheningan tegas dan tidak memberi ampun. Bu Ratna, Ibu pikir saya tidak tahu permainan ganti rugi dengan jaminan aset ini. Ibu berniat menggunakan surat penyerahan tangan untuk menekan saya mencabut laporan demi menyelamatkan Ibu dan Dimas. Setelah saya mencabut laporan perkara pencurian pidana akan berubah menjadi sengketa perdata. Tapi saat saya membawa berkas untuk memproses balik nama rumah ini tiba-tiba saya menemukan rumah sedang diagunkan ke bank. Bahkan mungkin tidak hanya diagunkan di bank tapi juga diagunkan ke pinjaman online luar. Ibu berniat melempar utang raksasa utang buruk yang dibuat keluarga Ibu kepada saya untuk saya tanggung bukan. Sekali dayung 3 pulau terlampaui lepas dari hukuman penjara pencurian utang 20 emas terhapus menemukan orang untuk menanggung utang bank. Ibu menghitungnya sangat pintar sangat kejam tapi sayang Ibu mengajari ikan berenang kamu. Kamu bicara ngawur. Siapa yang menipumu rumah saya? Saya tinggali bertahun-tahun bank mana yang berani menyit. Kalau kamu tidak mau menerima rumah ya sudah jangan menuduh, masih mencoba menyangkal baiklah. Saya mengeluarkan ponsel membuka aplikasi pengecekan data kredit SID OJK yang saya miliki. Saya memasukkan nomor NIK Aris yang saya hafal luar kepala hanya dalam hitungan detik data terunduh laporan kredit detail muncul merah menyala di layar. Saya melemparkan ponsel ke meja kaca mendorongnya ke arah Aris dan Ibu Ratna. Lihat Mas Aris jelaskan kepada saya. Kredit jaminan 3 miliar di Bank X saldo saat ini 25 miliar sudah menunggak 3 periode berturut-turut dan sedang bersiap pindah ke kredit macet grup 4 ini milik siapa Anda adalah penjamin kredit sedangkan aset jaminan adalah sertifikat rumah nomor Y Gang Z Jakarta Selatan. Nih. Kredit ini dicairkan 2 tahun lalu. 2 tahun lalu pasti untuk menyelamatkan nyawa Dimas dari kasus utang judi bola yang lain kan wajah Aris saat ini tidak lagi punya setetes darah. Dia gemetar melihat layar ponsel di mana semua rahasia kotor yang dia sembunyikan selama 3 tahun terkuak telanjang. Ibu Ratna ternganga tidak bisa berkata-kata. Dia tidak mengerti sit itu apa tapi melihat sikap panik luar biasa anak sulungnya dia tahu drama penipuan terakhir telah hancur berkeping-keping.
Kalian benar-benar membuat saya mual dari atas ke bawah, dari ibu mertua sampai suami, satu keluarga bersekongkol menipu saya. Gaji Mas 30 juta. Tapi tiap bulan melapor harus mencicil mobil, memberi saya hanya 5 juta untuk belanja dapur. Ternyata cicilan mobil hanya alasan Mas menggunakan seluruh gaji untuk membayar bunga bank atas utang 3 miliar milik adik bajingan itu. Saya bodoh kerja keras menghidupi rumah ini, memikirkan setiap makanan, setiap tagihan listrik agar ibu Mas bisa bergaya, membeli emas agar Mas bisa santai membayar utang untuk Dimas. Sampai ketika tidak lagi mampu membayar bunga bank, para preman datang menagih utang lagi. Kalian sudah tidak punya jalan keluar lalu beralih ke brankas saya. Kalian membongkar brankas, mengambil 20 emas saya tidak hanya untuk membayar utang kepada preman bos 10 tapi juga agar saya tenggelam dalam tumpukan sampah kalian. Kalian merampas milik saya lalu berniat menggunakan rumah utang buruk untuk menipu saya, mencabut laporan. Kejahatan bertumpuk kejahatan, penipuan bertumpuk penipuan. Jia, saya mohon jangan bicara lagi, saya merasa sangat hina. Benar, saya diam-diam menggadaikan sertifikat, ibu memaksa saya. Ibu bilang kalau saya tidak menyelamatkan Dimas, ibu akan gantung diri di depan saya. Saya anak bagaimana bisa melihat ibu mati? Saya berniat bekerja keras membayar lunas utang baru bicara padamu. Saya sama sekali tidak tahu soal ibu membongkar brankasmu hari ini. Saya bersumpah demi Tuhan, percayalah. Saya tidak butuh sumpah seorang pembohong. Mas tidak tahu ibu membongkar brankas. Tapi saat sudah tahu, Mas malah menghasut saya mencabut laporan untuk menutupi kejahatan. Mas sekongkol dengan kebusukan ini. Mas bilang Mas hina, kehinaan Mas baru saja dimulai Aris. Bangkai yang disimpan lama pun akan tercium juga. Bisul yang sudah pecah akan mengalirkan nanah. Tunggu saja lihat apakah bakti busuk Mas bisa menyelamatkan keluarga ini dari tragedi. Penilaian saya baru saja selesai ketika suara memekakkan telinga terdengar dari luar gang, memotong suasana suram di ruang tamu. Brak duar, suara benda berat dilemparkan keras ke pintu besi dan tembok luar rumah. Setelah itu suara mesin motor yang mengaum keras dan memekakkan telinga dari motor besar dengan knalpot modifikasi. Suara anjing menggonggong di mana-mana. Tapi hal paling mengerikan bukan suara melainkan bau. Bau kotoran yang menyengat sampai mual langsung menyerang hidung kami melalui celah jendela. Itu bau petis bercampur oli bekas dan cat merah. Ibu Ratna panik menutup hidung, mundur ke sudut tembok. Aris melompat seperti pegas lari memegang gorden jendela melihat keluar. Di bawah lampu jalan yang kekuningan melalui lapisan kaca jendela saya melihat tembok rumah dan gerbang besi kokoh sudah disiram penuh dengan bercak cat merah seperti darah bercampur dengan cairan lengket berbau muntah. Di luar gerbang sekelompok sekitar 5 atau 6 pria bertato menutupi tangan dengan kepala pelontos membawa pipa besi memukul-mukul gerbang besi tanpa henti menciptakan suara yang mengerikan. Dimas, anak haram, kamu sembunyi di mana? Keluarga Wijaya dengar baik-baik. Kamu pikir melempar 20 emas saja selesai utang sama bos 10-20 emas kalau dirupiahkan baru 16 miliar hanya cukup untuk membayar bunga denda. Keterlambatan bulan ini, nak utang pokok 25 miliar ditambah berbunga, sekarang sudah 5 miliar. Dimas, mana? Keluar sini, kalau kamu sembunyi saya kunci pintu luar. Saya bakar rumah ini sampai kalian semua jadi babi guling. Suara rantai besi terdengar gemerincing. Mereka sudah menggunakan rantai besar untuk mengunci rapat gerbang besi dari luar. Dimas yang tadi meringkuk di sofa sekarang sudah ketakutan sampai mengompol. Dia merangkak di lantai masuk ke kolong meja makan, kedua tangan memegang kepala, seluruh tubuh gemetar. Ibu, selamatkan saya Mas Aris, tolong saya, mereka akan membunuh saya. 20 emas tidak cukup, mereka menghitung bunga mencekik leher. Ya Tuhan, kenapa mereka sekejam ini? 20 emas saya, seluruh harta saya berikan kepada mereka, tapi hanya cukup untuk membayar bunga saja. Mereka menipu keluarga kita, sial nasib saya. Sekarang bagaimana? Aris, telepon polisi. Harus telepon polisi? Saya berdiri diam di tempat mengeluarkan sapu tangan untuk menutup hidung dengan tenang melihat kekacauan hina yang sedang terjadi di depan mata. Hukum karma datang lebih cepat dari perkiraan saya. Ibu Ratna membongkar brankas, saya yakin 20 emas adalah jumlah raksasa yang cukup untuk menyelamatkan nyawa anak tersayangnya, cukup untuk menutupi kejahatan. Tapi dia tidak mengerti hakikat pinjaman online. Sudah masuk ke tentakel gurita preman, meskipun menjual darah pun tidak akan pernah bisa melunasi utang. Bos 10 sudah menelan habis 20 emas. Keringat air mata saya dan sekarang mereka kembali untuk menuntut sumsum tulang keluarga ini. Ibu lucu sekali. Tadi sore ibu bangga memamerkan membawa emas untuk diberikan kepada bos 10, menantang saya, panggil polisi kan? Kenapa sekarang ibu meminta panggil polisi? Ibu,
lupa kalau polisi sektor baru saja memberikan ibu penangguhan penahanan ibu, panggil mereka agar mereka melihat rumah kita sedang ditagih utang preman agar mereka langsung menangkap Dimas karena kasus judi dan penyebaran barang curian. Ayo telepon ibu, ambil ponselnya lalu telepon Gia, jangan bicara menyindir lagi. Rumah sedang tertimpa musibah besar, kamu orang satu rumah, kamu tidak punya rasa kasihan, malah menyiram bensin ke api. Satu rumah, siapa yang satu rumah dengan kalian? Kalian membongkar brankas, merampas uang saya, kalian menggadaikan sertifikat, menimpakan utang buruk kepada saya. Sekarang terkena siraman petis dan digembok preman, Mas malah membawa kata satu rumah untuk memaksa saya menanggung kehinaan ini. Saya melangkah ke depan Aris. Tatapan saya tidak lagi memiliki emosi untuk pria pengecut ini. Mas Aris, karma keluarga Mas sudah datang. Rumah ini sudah diagunkan bank 3 miliar, sekarang utang lagi sama preman 5 miliar, total 8 miliar utang. Sementara ibu Mas akan masuk penjara karena mencuri 16 miliar milik saya. Kalian sudah bangkrut total, baik secara finansial maupun moral. Kalian bersihkan sendiri tumpukan kotoran yang kalian buang sendiri, jangan harap menarik saya ke dalam lumpur bersama di luar. Para preman setelah selesai menyiram petis dan cat merah mengunci rapat gerbang, lalu mulai memacu motor meninggalkan tempat, meninggalkan ancaman berdarah untuk besok. Suasana kembali sunyi, tapi kesunyian kuburan. Bau busuk menyengat menutupi ruang tamu bercampur dengan bau ketakutan, kepengecutan dan keputusasaan ketiga ibu dan anak itu. Di tengah kepanikan luar biasa dan bau busuk yang menyelimuti rumah, saya tidak sedikit pun goyah. Hati saya sudah membatu dan logika saya lebih tajam dari sebelumnya. Saya membiarkan ketiga orang itu menangis bersahutan di ruang tamu, berbalik melangkah naik tangga kembali ke kamar tidur di lantai 2. Kamar di mana brankas saya baru saja dihancurkan tanpa ampun. Saya menarik koper besar dari atas lemari dengan dingin dan tegas, mengumpulkan seluruh pakaian, kosmetik, tas, dokumen pribadi dan komputer kerja saya ke dalamnya. Barang yang milik saya akan bawa semua. Barang-barang yang saya beli untuk rumah ini, mulai dari AC, kulkas, saya akan menyewa truk untuk membersihkannya nanti. 3 tahun masa muda hidup dalam perhitungan tipu muslihat dan perlindungan keluarga ini sudah terlalu cukup. Hanya dalam 20 menit saya sudah selesai berkemas. Saya membuka laci meja rias, mengambil tumpukan dokumen yang sudah saya persiapkan diam-diam sejak seminggu sebelum. Saya mulai sadar keanehan keuangan Aris, tapi belum menemukan bukti konkret. Tidak disangka itu akan digunakan secepat dan setegas ini. Itu adalah surat gugatan cerai sepihak. Saya membawa koper berat menuruni tangga menuju ruang tamu. Roda koper menggelinding di lantai menciptakan suara berisik yang mengganggu 3 orang yang tenggelam dalam kebuntuan. Aris mengangkat kepala, mata bengkak melihat koper di tangan saya. Dia panik menerjang, berniat merebut pegangannya. Jia, kamu melakukan apa tengah malam begini? Pintu gerbang digembok preman di luar penuh petis. Kamu mau pergi kemana? Kamu meninggalkan saya, meninggalkan rumah ini di saat musibah begini. Suami istri itu ibarat satu tubuh burung masuk sangkar tahu, kemana harus keluar. Kamu tega memutuskan hubungan sekejam ini? Saya menepis tangan Aris dengan keras, menggunakan ujung sepatu menginjak koper agar terhindar dari sentuhannya. Saya melemparkan tumpukan dokumen ke meja kaca tepat di samping genangan air mata dan ingus kotor ibunya. Burung masuk sangkar, Wow Thomas mulai. Dalam surat ini saya tuliskan dengan sangat jelas alasan perceraian. Suami menyembunyikan harta, menggadaikan sertifikat mengagunkan ke bank untuk menanggung utang judi adik laki-laki. Ibu mertua mencuri harta mahar menantu dalam jumlah sangat besar. Keluarga terlibat sindikat preman. Saya menuntut cerai tanpa sengketa harta bersama karena rumah ini mana ada harta bersama selain tumpukan utang buruk 8 miliar. Kalian tanda tangani itu dan kita berpisah jalan. Saya pergi dengan tangan kosong, tidak membawa kewajiban membayar utang 1 sen pun dari rumah ini. Tidak, saya tidak akan tanda tangan. Saya tidak mau cerai. Gia, saya salah. Saya ribuan kali minta maaf padamu. Tapi saya tidak bisa kehilangan kamu. Kamu tempat sandaran saya satu-satunya saat ini. Kalau kamu pergi, saya tahu hidup bagaimana ibu akan masuk penjara, adik dikejar preman. Kamu meninggalkan saya akan mati. Beri saya 1 kesempatan untuk menebus kesalahan, saya janji. Janji Mas, janji apa? Janji seorang pengecut tidak ada harganya. Saya memotong argumen menyedihkan Aris. Saya mengeluarkan dari kantong jaket sebuah alat perekam kecil. Itu adalah kebiasaan profesional saya. Selalu merekam percakapan penting sebagai bukti melindungi diri. Mas, dengar baik-baik. Dalam pena perekam ini saya sudah merekam seluruh percakapan tadi siang.
Sejak Ibu Mas mengaku membongkar brankas membawa emas diberikan kepada preman bos 10 sampai saat Mas menerjang ke rumah memegang tangan saya mengancam dan menghasut saya mencabut laporan untuk menutupi tindak pencurian menghalangi aparat penegak hukum. Mas adalah orang terpelajar. Mas tahu betul tindakan Mas dikategorikan tindak pidana menyembunyikan kejahatan dan tidak melaporkan kejahatan. Kalau Mas patuh tanda tangan surat cerai ini membebaskan saya secara bersih, maka rekaman ini akan selamanya berada di kantong saya. Polisi hanya akan memproses tindak pencurian Ibu Mas dan penampungan barang curian di Mas. Tapi kalau Mas bersikeras tidak mau tanda tangan berniat mengikat saya dalam tumpukan utang busuk ini, maka besok rekaman ini akan berada di meja penyidik. Saat itu kalian bertiga akan bergandengan tangan masuk penjara untuk berkumpul. Pilih tanda tangan atau masuk penjara. Mata Aris terbuka lebar ketakutan luar biasa. Dia menatap pena perekam di tangan saya seperti melihat ular berbisa. Dia mundur, kakinya gemetar. Ibu Ratna yang terbaring di lantai pun diam, tidak berani mengeluarkan satu kata pun. Mereka akhirnya menyadari bahwa wanita yang mereka remehkan dan peras selama 3 tahun ini telah berubah menjadi hakim kejam, memegang kendali atas nasib hidup mati seluruh keluarga mereka. Gia, kamu benar-benar setega ini? Gia, kamu menghitung untuk memasukkan seluruh keluarga saya ke dalam jebakan sejak awal, bukan? Saya tidak memasukkan kalian ke jebakan. Kalian sendiri yang mengambil linggis, sendiri membongkar brankas, juga sendiri menghancurkan keluarga ini. Saya hanya menggunakan hukum untuk melindungi apa yang tersisa dari hidup saya. Tanda tangani, jangan biarkan saya kehilangan kesabaran. Aris dengan gemetar mengambil pena, air matanya menetes di kertas putih bersih goresan tulisan tangan yang berantakan ditandatangani secara resmi mengakhiri pernikahan beracun dan kotor. Saya mengambil surat cerai dengan hati-hati menyimpannya di tas. Preman menggembok pintu luar dengan rantai besi, tapi Ibu Mas sudah bisa membongkar brankas baja, pasti bisa membongkar kunci pintu ini kan? Saya akan memanggil tukang kunci untuk menjemput saya. Dan sekarang selamat menikmati utang 8 miliar dan vonis penjara yang menunggu kalian. Selamat tinggal dan selamanya jangan bertemu lagi. Saya menarik koper pergi langsung ke arah halaman depan, meninggalkan di belakang suara tangis meratap putus asa dari 3 orang yang tenggelam jauh ke dalam lumpur karena tangan mereka sendiri. Malam ini adalah malam panjang dan penuh bau busuk bagi mereka. Tapi bagi saya itu adalah malam pembebasan, malam kelahiran kembali yang cemerlang dari abu. Malam turun pekat menelan rumah nomor Y Gang Z Jakarta Selatan dalam kekotoran dan ketakutan. Saya menarik koper, berdiri menunggu tukang kunci di halaman. Bau petis menyengat tidak bisa mengalihkan ketenangan luar biasa saya. Di dalam, ketiga orang itu tenggelam dalam kepanikan luar biasa. Tapi itu baru permulaan dari simfoni tragis yang disediakan hukum untuk mereka yang meremehkan ketertiban. Besok paginya, saat sinar matahari pertama belum sempat mengeringkan bekas cat merah yang berserakan di pagar tembok, suara sirine polisi sekali lagi merobek kesunyian gang sempit. Kali ini bukan kepolisian sektor melainkan tim reskrim khusus dan unit kejahatan siber. Kasus pembongkaran brankas 20 emas telah dikembangkan penyidikannya dengan kecepatan luar biasa, dan pengakuan yang mengungkapkan kelompok preman bos 10 telah menjadi kunci emas untuk membongkar jaringan kejahatan skala besar. 3 mobil khusus berhenti di depan gerbang. Polisi bermobil lengkap dengan alat pendukung cepat mengembangkan formasi menghancurkan rantai pengunci pintu yang ditinggalkan preman malam tadi, menggerebek langsung masuk rumah. Dimas Wijaya mana? Minta tersangka Dimas Wijaya, berdiri di tempat, angkat kedua tangan di kepala. Dimas sedang berbaring tidur di sofa, dengan penampilan bau minuman keras dan air seni, karena ketakutan malam tadi terlonjak kaget bangun, tidur. Belum sempat memahami apa yang terjadi, 2 prajurit polisi tinggi besar menerjang membantingnya ke lantai, meringkusnya dengan rapi menggunakan borgol perak yang berkilau. Suara borgol logam mengunci pergelangan tangan, berbunyi klik garing menandakan tanda titik akhir bagi masa kebebasan pemuda yang tidak tahu diri itu. Aduh, kalian melakukan apa? Lepaskan saya tidak melakukan kesalahan apapun. Emas sudah saya jual membayar utang kalian, menangkap saya untuk apa? Ibu, Mas Aris, tolong saya, aduhai. Pak petugas, beri ampun untuk anak saya, dia tidak punya dosa, dia hanya membawa emas untuk melunasi utang. Kalian menangkap orang yang salah, orang yang menelepon melapor polisi itu menantu saya. Dia menjebak keluarga saya. Ibu Ratna melompat keluar dari dapur, rambut berantakan, mengayunkan kedua tangan berniat menghalangi petugas menjalankan tugas negara. Aris juga lari dari lantai 2, wajah pucat tapi tidak berani mendekat, hanya berdiri meringkuk di kaki tangga gemetar.
Minta ibu mundur, jangan menghalangi orang menjalankan tugas negara. Kepala reskrim masuk, di tangannya memegang tumpukan berkas tebal dengan lantang membacakan perintah. Kami adalah tim reskrim kepolisian resor. Berdasarkan pengakuan awal dan hasil penyelidikan verifikasi darurat, polisi telah mengeluarkan keputusan penetapan tersangka dan perintah penahanan terhadap Dimas Wijaya atas tuduhan pidana. Pertama, menampung harta yang diperoleh dari tindak pidana orang lain menurut pasal 480 KUHP dengan jumlah barang bukti mencapai lebih dari 16 miliar. Kedua, menyelenggarakan perjudian dan berjudi dalam bentuk judi bola melalui internet dengan skala transaksi puluhan miliar. Ketiga, pengembangan penyidikan dari pengakuan tentang kelompok Bos 10. Kami memiliki bukti cukup menetapkan Dimas Wijaya sebagai rantai penting dalam jaringan penipuan penguasaan harta dan pemerasan terkait aktivitas pinjaman online lintas provinsi. Minta tersangka Dimas Wijaya bekerja sama untuk dibawa mobil sekaligus melakukan penggeledahan darurat tempat tinggal tersangka Dimas untuk menyita perangkat elektronik, komputer, ponsel, dokumen catatan terkait tindakan kejahatan. Setiap pasal disebutkan seperti palu yang menghantam kesadaran sempit dan bodoh Ibu Ratna. Dia mengira anak laki-lakinya hanya berutang sedikit uang judi, tapi tidak menyangka dia adalah rantai dalam organisasi kejahatan skala besar. 20 emas bukan hanya harta curian, tapi barang bukti yang memaparkan seluruh jaringan gelap yang diikuti Dimas. Saat polisi membawa keluar dari kamar Dimas kotak-kotak besi berisi catatan buku utang, komputer pribadi, dan tas plastik kecil berisi kristal putih yang diduga narkoba sintetis. Ibu Ratna seperti disedot nafas terakhirnya. Dia berdiri terpaku, kedua mata terbuka lebar menatap anak laki-laki kesayangannya. Kebanggaan darah daging yang dia bongkar berangkasnya untuk menyelamatkan nyawa kini dibawa pergi dalam kehinaan yang luar biasa. Dia mengulurkan tangan memegang dada, suara isak tangis tertahan pecah dari tenggorokan, lalu dia jatuh terduduk di lantai berbusa dan pingsan di tempat. Aris panik menerjang sambil mengguncang ibunya sambil berteriak minta bantuan medis dalam kekacauan yang luar biasa. Rantai kejahatan telah dipatahkan dan efek domino kehancuran keluarga ini resmi dimulai. Tragedi keluarga Wijaya tidak berhenti di pintu kantor polisi. Setelah luka busuk lalat dari mana-mana akan berdatangan. Kebusukan di dalam rumah itu mulai berbau keluar masyarakat dan karma datang bertubi-tubi, lebih kejam dari film televisi manapun. 1 minggu setelah Dimas ditangkap, kelompok preman Bos 10 juga dibubarkan tim reskrim dengan sukses. Preman bertato yang dulu sombong menantang membakar rumah kini juga harus memakai borgol perak. Uang 20 emas senilai 16 miliar lebih yang dibawa Dimas untuk menipu utang ditetapkan sebagai barang bukti kasus pencurian dan oleh polisi disegel untuk melakukan prosedur pengembalian kepada pelapor, yaitu saya. Tapi kehilangan pemasukan dari preman bukan berarti keluarga Aris bisa tenang. Peristiwa polisi menggeledah rumah menangkap Dimas karena jaringan judi, pinjaman online, narkoba, dan Ibu Ratna ditetapkan tersangka pencurian harta telah tersebar dengan kecepatan luar biasa. Koran lokal grup komunitas di media sosial Jakarta Selatan perlahan membagikan informasi. Kehormatan palsu yang selalu digenggam Ibu Ratna kini sudah disobek, dilempar ke lumpur hitam. Aris, direktur yang tidak berdaya, akhirnya harus membayar harga atas perlindungan dan kebohongannya. Perusahaan ekspor-impor tempat dia bekerja langsung membuka rapat disiplin darurat. Seorang direktur yang memiliki adik tersangka judi, ibu kandung tersangka pencuri diri sendiri terlibat utang buruk bank hampir 3 miliar karena menggadaikan sertifikat tidak ada ban manajemen yang berani mempertahankan. Kehadiran Aris akan mengotori citra perusahaan, membuat hilangnya kepercayaan mitra. Pagi itu Aris membawa kotak berisi barang pribadi melangkah keluar dari kantor perusahaan, resmi menerima surat pemecatan. Dari seorang direktur gaji 30 juta baju rapi, dia menjadi seorang pengangguran memikul utang raksasa di bahu dan dijauhi oleh masyarakat. Pada saat yang sama bencana dari bank menghantam. Kredit jaminan sertifikat 3 miliar untuk membayar utang Dimas 2 tahun lalu karena Aris penjamin telah menunggak pembayaran berkali-kali. Karena kehilangan pekerjaan, Aris tidak punya lagi sumber pendapatan untuk membayar bunga. Bank langsung melakukan prosedur gugatan ke pengadilan perdata meminta penyitaan lelang aset jaminan, yaitu rumah 3 lantai di Jakarta Selatan, untuk memulihkan utang. Ibu Ratna setelah sadar di rumah sakit dan dibawa pulang dengan perintah dilarang bepergian telah benar-benar menjadi gila. Kejutan kehilangan anak kesayangan ke penjara, menghadapi vonis pencurian sendiri, dan sekarang menerima pemberitahuan penyitaan rumah dari bank membuat saraf otaknya hancur. Dia berjalan berkeliaran di rumah yang penuh bau petis, yang belum sempat dibersihkan, mulut bergumam memaki-maki saat memanggil Dimas, saat meraung memanggil nama saya, memohon saya mengembalikan uang.
Suatu sore saat perwakilan eksekusi dan staf bank datang untuk menyegel rumah Ibu Ratna memegang golok berdiri di tengah pintu mengancam akan membacok siapapun yang masuk. Polisi lingkungan harus campur tangan mengendalikan dan membawanya ke pemeriksaan kejiwaan darurat. Rumah 3 lantai. Adat desa yang dulu dia banggakan tempat dia sombong mengumumkan uang di rumah ini adalah milik saya sekarang disegel dengan garis pita silang merah terang direbut sepenuhnya dari tangan ibu dan anak itu. Karma instan kejam tapi sangat adil. Sementara keluarga suami lama tenggelam dalam lumpur keputusasaan, saya menikmati hidup yang sibuk tapi sangat tenang di apartemen mewah yang baru saya sewa. Semua prosedur hukum saya serahkan sepenuhnya kepada kantor pengacara terpercaya untuk mewakili penanganan. Saya tidak pernah membiarkan emosi mengalahkan logika, dan saya tahu cara menggunakan hukum sebagai pedang tajam untuk melindungi kepentingan saya. Pemulihan 20 emas adalah tujuan utama. Pengakuan Ibu Ratna dan Dimas soal pemberian emas itu kepada jaringan pinjaman online Bos 10 telah diklarifikasi tim penyidik. Proses penggeledahan sarang Bos 10, polisi menyita uang tunai dalam jumlah besar dan harta berharga termasuk emas yang diserahkan Dimas. Pengacara saya telah mempersiapkan berkas yang sangat ketat, membuktikan sumber legal 20 emas melalui faktur pembelian, surat keterangan hibah sebelum menikah dan daftar nomor seri detail. Ini membantu polisi mempermudah mengidentifikasi barang bukti dan memisahkan dari harta kejahatan kelompok preman. Hanya setelah 3 bulan sejak hari kejadian di bawah arahan tegas kepolisian, prosedur pengembalian harta kepada pelapor telah selesai. Saya hadir di gudang barang bukti, polisi menandatangani berita acara menerima kembali lengkap 20 keping emas antam milik saya. Memegang emas yang berat di tangan, saya merasakan kepuasan yang tidak bisa digambarkan. Ini bukan hanya harta tapi kehormatan, keringat air mata orang tua saya, kemenangan keadilan atas kejahatan, keserakahan dan kehinaan. Pada saat yang sama, pengadilan negeri juga telah menyampaikan keputusan mengakui perceraian sukarela. Aris dalam keputusasaan kehilangan pekerjaan dan disita bank, tidak lagi memiliki mental dan uang untuk memperpanjang kasus perceraian. Lagi pula dia tahu betul, saya memegang pena perekam bukti tindak pidana menyembunyikan kejahatan yang dilakukan Aris. Ancaman implisit itu membuatnya terpaksa patuh tanda tangan menyetujui semua tuntutan saya. Pergi dengan tangan kosong, tidak berani menyengketakan apapun. Pernikahan 3 tahun dengan suami tidak berdaya dan keluarga suami busuk resmi dihapus dari hidup saya. Saya mendapatkan kembali uang, mendapatkan kembali kebebasan. Tapi saya masih belum berhenti di situ. Ada hal-hal yang tidak termasuk dalam emas perak tapi memiliki nilai spiritual dan prinsip hidup. Saya berjanji akan mengambil kembali semua yang sudah saya korbankan untuk rumah itu, tidak menyisakan untuk mereka meskipun hanya sebatang tusuk gigi. Dan saya selalu menjadi orang yang menepati janji. Pertempuran terakhir dan sejarah dimulai menandai pemutusan hubungan secara total dan paling menyeluruh. Hari Bank bersama lembaga eksekusi resmi melakukan penyitaan lelang rumah 3 lantai di Jakarta Selatan. Juga hari saya memutuskan melakukan dandan sejarah. Hukum telah memulihkan 20 emas bagi saya, tapi keringat gaji yang saya hemat selama 3 tahun ini untuk membeli mengumpulkan untuk yang disebut sarang palsu itu, saya pasti tidak akan meninggalkan untuk mereka, atau dibiarkan bank dilelang dijual murah. Saya bekerja melalui pengacara dengan pihak bank dan lembaga eksekusi dengan memberikan faktur pembelian lengkap atas nama saya, mulai dari kulkas side by side, mesin cuci, sofa impor sampai 3 AC inverter. Saya membuktikan itu adalah harta pribadi yang dibeli dengan uang sendiri, tidak termasuk dalam aset jaminan yang melekat pada tanah. Otoritas setuju memberi saya batas waktu 1 pagi sebelum proses penyitaan terjadi untuk memindahkan aset. Tepat pukul 8 pagi saya menyewa 2 truk besar bersama tim kuli angkut profesional meluncur lurus ke gang sempit. Gang yang pernah menyaksikan preman, menyiram petis, menyita utang, sekarang menyaksikan saya kembali dengan terhormat untuk mengambil apa yang milik saya. Gerbang besi berkarat dibuka lebar. Aris sedang mengais-ngais beberapa pakaian lama dimasukkan ke karung goni. Dia sangat kurus, hitam, janggut berantakan, tatapan linglung tanpa jiwa. Ibu Ratna tidak ada di tempat. Konon setelah gila hari itu dia sudah dibawa keluarga pihak luar ke kampung di Jawa untuk menumpang menunggu hari ke pengadilan menanggung vonis. Melihat saya membawa tim angkut gemuruh maju. Aris terkejut menjatuhkan pakaian terbata-bata, tidak bisa bicara. Gia, kamu datang ke sini untuk apa? Bang akan menyegel rumah. Saya tidak mempedulikan wajah suami lama yang buruk itu. Saya masuk ke ruang tamu, menunjuk dengan tegas, memberi perintah kepada tim kuli, Mas, bongkar semua untuk saya. Mulai dari sofa ini, di dinding, kulkas, di dapur, bongkar semua 3 AC di atas lantai.
Semua yang ada faktur atas nama saya angkut semua ke truk. Hati-hati jangan sampai merusak. Pastikan diri saya melakukan sesuai hukum, tidak merusak aset yang sedang dalam sitaan negara. Tim kuli langsung menyebar. Suara bor potong. Suara berisik membuka sekrup terdengar meriah di seluruh lantai. Aris berdiri terpaku di satu tempat melihat barang-barang mahal. Fasilitas yang dulunya dia nikmati satu persatu diangkut keluar pintu. Ruang tamu kosong menonjolkan bagian dinding berjamur di balik punggungnya. Dapur tidak ada lagi, kulkas besar menjadi dingin sedih seperti rumah hantu. Gia, kamu setega itu, kamu bersihkan semua. Saya pindah ke rumah sewa. Memakai apa kamu kaya? 20 emas sudah kembali. Kenapa masih perhitungan beberapa barang bekas ini dengan saya? Bagaimanapun kita pernah menjadi suami istri. Suami istri, saya mendengar kata-kata Aris lalu tertawa keras. Tawa hinaan dingin bergema di rumah kosong. Saya berbalik menatap pria pengecut yang sedang mencoba meminta belas kasihan terakhir. Tega. Saya tega atau rumah ini yang tega? Dulu saat Ibu Mas menggunakan linggis membongkar brankas saya mencuri 1,6 miliar dibawa membayar utang Dimas. Dia memikirkan rasa kasih sayang ibu mertua menantu. Saat Mas menutupi, ibu menekan saya mencabut laporan untuk membiarkan saya mati tenggelam dalam utang buruk 3 miliar bank milik kalian. Mas memikirkan dua kata suami istri. Sekarang Mas berdiri di sini menyalahkan saya perhitungan beberapa barang bekas ini. Aris, Mas benar-benar tidak mengerti nilai kerja keras. Hal-hal ini tidak secara alami tumbuh. Itu gaji saya. Malam-malam saya bangun terjaga menjalankan laporan audit. Keringat air mata saya. Mas dan keluarga Mas sudah makan dari saya, menyedot darah saya selama 3 tahun ini. Jangan katakan satu kulkas, satu AC, bahkan satu mangkuk, satu pasang sumpit, yang saya beli dengan uang saya lebih baik membongkar hancur dibuang ke tempat sampah daripada selamanya tidak akan membiarkan dikonsumsi pengkhianat pengecut seperti Mas. Aris menundukkan kepala, tidak berani menjawab sepatah kata pun. Kehinaan luar biasa terlihat jelas pada setiap raut wajah. Dia menyadari wanita yang berdiri di depan bukan lagi istri penurut yang menanggung tahun-tahun itu, melainkan seorang ratu yang berdiri di atas puing-puing keluarganya untuk menuntut keadilan. Saat barang terakhir dinaikkan ke truk, saya berjalan keluar dari pintu menengok kembali rumah 3 lantai di Jakarta Selatan untuk terakhir kalinya. Tempat yang dulunya neraka kurungan masa muda saya sekarang hanya menjadi jasad tanpa jiwa, siap dilelang bank. Saya menarik napas dalam, menyambut angin segar kebebasan lalu masuk ke mobil pergi tanpa menoleh sekalipun. Dandan sejarah tertutup juga saat saya secara resmi menutup rapat pintu masa lalu selamanya, mengubur orang-orang busuk itu ke dalam sejarah. Hidup adalah lingkaran siklus yang ajaib di mana hukum karma selalu beroperasi dengan cara yang paling akurat dan adil. Siapa yang menanam angin akan menuai badai beracun, sementara mereka yang tahu berdiri melindungi kebenaran teguh melewati badai. Hadiah untuk mereka selalu langit yang cemerlang, matahari terang. Hampir 1 tahun berlalu sejak hari takdir saya menelepon 110. Informasi tentang sidang kasus keluarga Wijaya masih terkadang diperbarui melalui surat kabar dan tetangga lama. Tidak keluar dari dugaan saya hasil akhir, mereka tragis, menyedihkan tapi sepenuhnya layak. Dimas dengan serangkaian pasal serius menampung harta hasil kejahatan menyelenggarakan judi, terlibat jaringan pinjaman online dan narkoba, harus menerima hukuman total 18 tahun penjara. Dari seorang pemuda pemalas terbiasa makan dari hasil kerja orang lain, Dimas sekarang harus membiasakan diri berada di balik 4 tembok dingin, membayar harga atas hari-hari kehancuran yang ia buat. Ibu Ratna karena usia dan kesehatan menurun drastis setelah banyak kejutan berturut-turut memiliki sikap melapor berbelit-belit tidak jujur dari awal. Di sidang pengadilan tingkat pertama dengan faktor pemberat nilai harta pencurian sangat besar, pengadilan menjatuhkan hukuman Ibu Ratna 7 tahun penjara atas tindak pidana pencurian harta. Ibu mertua yang dulu sombong bicara moral uang di rumah ini adalah milik saya. Sekarang fisik hancur lebur, menangis sesenggukan saat dibawa ke mobil tahanan, memulai deretan hari penyesalan terlambat di balik jeruji besi. Aris setelah dipecat dia memikul tumpukan utang, meninggalkan Jakarta pindah ke pinggiran daerah untuk menjadi buruh angkut untuk menyambung hidup sehari-hari. Tanpa rumah, tanpa karir, tanpa keluarga. Dia tinggal di kamar sewa kusam seumur hidup, tidak bisa mengangkat kepala di bawah beban penyesalan dan utang bank raksasa, diblokir dari semua transaksi perdata finansial. Keluarga itu sudah sepenuhnya dihapus. Penipuan, perampasan, kebohongan telah membakar habis mereka sendiri. Bagian saya sendiri setelah badai, saya seperti burung phoenix yang lahir kembali dari abu. Melalui pelajaran berdarah saya menjadi lebih kuat, tegas dan independen dari sebelumnya.
Dengan 20 emas mahar dipulihkan sepenuhnya ditambah tabungan selama bertahun-tahun bekerja, saya menyetor modal bersama teman dekat membuka perusahaan konsultan audit pajak independen dengan pengalaman, kemampuan dan kepercayaan. Hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun perusahaan saya sudah beroperasi stabil, menandatangani banyak kontrak besar, menghasilkan pendapatan jauh melebihi harapan. Saya membeli kembali apartemen mewah di pusat area atas nama tunggal saya. Rumah dipenuhi cahaya alami, dihiasi canggih elegan, memberikan perasaan damai yang absolut. Setiap kali saya pulang setelah hari kerja panjang, saya juga membeli mobil pribadi agar mudah berpindah-pindah. Terkadang akhir pekan menyetir mobil membawa orang tua kandung berlibur beristirahat, mengimbangi hari-hari panjang orang tua yang harus khawatir menyisihkan uang untuk saya. Saya menyadari bahwa balas dendam yang paling manis dan tegas bukan mendorong orang jahat ke jalan buntu, tapi membiarkan hukum menghukum mereka. Sementara diri sendiri hidup dalam kehidupan yang cemerlang, bangga dan bahagia 100 kali lipat. Kisah saya adalah pelajaran berharga tentang independensi, kemandirian perempuan di masyarakat modern. Pernikahan bukan dermaga aman jika Anda menyerahkan hidup kepada orang yang salah, kepada keluarga yang serakah mencari keuntungan. Baju zirah perempuan bukan kesabaran menanggung, bukan kerajinan tunduk di dapur. Baju zirah perempuan paling kuat adalah independensi finansial, logika tajam dan pemahaman mendalam tentang hukum. Ketika Anda membuat uang, Anda memiliki suara. Ketika Anda memegang hukum di tangan, Anda memiliki hak menentukan nasib sendiri. Air mata tidak bisa membuat orang jahat berhenti. Hanya ketegasan tidak berkompromi yang membuat kejahatan harus menunduk. Kehancuran dalam pernikahan tidak pernah menjadi tanda titik akhir kehidupan. Itu hanya stasiun transit agar Anda membuang penumpang yang tidak cocok, meringankan beban untuk melanjutkan perjalanan hidup kembali berlayar mencapai samudera luas. Jika sarang tidak membawa ketenangan, penghormatan dan kasih sayang tulus, beranilah melangkah keluar darinya. Jangan takut mulut orang meludahi, jangan takut menyandang gelar buruk saat harus menggunakan hukum untuk melindungi keringat air mata sendiri. Pelaku pencurian yang harus menunduk. Sementara kita orang yang mencari uang dengan tenaga kerja sendiri harus selalu mengangkat kepala. Air jernih maka ikan baru hidup sehat. Hidup ini hanya ada hidup kebajikan. Mencari uang dengan tangan sendiri maka tidur baru sungguh tenang. Karma tidak melewatkan siapapun. Siapa yang memakan tulang darah orang lain akhirnya akan dibuat sesak oleh darah tulang sendiri. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat mendengarkan sampai baris curhatan ini, pasti di dalam kita masing-masing sedang memeluk perenungan pemikiran tentang hidup, tentang pernikahan dan tentang nilai diri sendiri. Jika kisah hari ini sudah menyentuh bagian hati Anda, jika pelajaran kemanusiaan mendalam ini memberikan Anda simpati, sumber motivasi atau kesadaran tertentu, maka jangan ragu untuk meninggalkan satu like untuk memberi kekuatan bagi orang-orang yang membuat acara ini. Tinggalkan komentar, bagikan cerita sudut pandang atau sudut gelap dalam hidup Anda tepat di bawah video ini agar kita bisa saling memahami, saling menyembuhkan dan menciptakan komunitas perempuan yang kuat, mandiri dan penuh kasih sayang. Dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe, saluran nyalakan bel notifikasi agar setiap hari kita bisa bertemu lagi, duduk bersama melalui kisah-kisah sehari-hari, namun berisi banyak nilai kemanusiaan mendalam. Setiap interaksi Anda adalah api hangat menghangatkan jiwa orang yang membuat konten kami, membantu kami memiliki lebih banyak motivasi untuk terus menyebarkan pesan hidup bermakna kepada jutaan orang yang perlu didengarkan di luar sana. Hidup adalah perjalanan panjang. Meskipun banyak rintangan, meskipun banyak duri, tapi hanya perlu kita menjaga keyakinan pada diri sendiri, hidup mengangkat kepala dan mengarah ke cahaya, maka kebahagiaan pasti akan tersenyum menunggu. Terima kasih mendalam saya sampaikan kepada seluruh audiens yang telah selalu menemani, mencintai dan mendengarkan lengkap setiap kata. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak, khususnya para perempuan luar biasa yang mengikuti saluran ini, selalu diberi kesehatan melimpah jiwa, selalu damai teguh menghadapi badai kehidupan dan menuai kebahagiaan yang paling pantas. Selamat tinggal dan sampai jumpa di kisah-kisah penuh emosi selanjutnya. Setiap akhir selalu menjadi awal yang baru. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harga diri dan martabat bukanlah sesuatu yang bisa ditawar-tawar. Jika Anda berada dalam situasi serupa, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian dan hukum ada untuk melindungi mereka yang berani melangkah di jalan yang benar. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai tuntas. Sampai jumpa di episode berikutnya.